siap-siap ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya, nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Ayo kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan mengangkat pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Mengucap syukur adik-adik untuk setiap hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, ayolah sepimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh bangun, masih boleh sehat, masih boleh ceria, masih boleh bermain Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memuji nama-Mu, mau belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar yang Lasa tampilkan. Nah, dalam gambar ini ada kakek, nenek, ada ayah, ibu, ada kakak, adik. Kalau kita di rumah biasanya kadang kita sebut oma opa, nenek yeye, papa mama, cece koko, meme titi.
Adik-adik tahu tidak apa namanya ini? Pasti tahu kan? Iya adik-adik, ini namanya sebuah keluarga. Dalam keluarga ada yang paling tua sampai yang paling kecil. Adik-adik yang paling kecil. Nah, dari yang paling tua sampai paling kecil ini adik-adik, itulah yang namanya keturunan. Hari ini Rasul juga mau bercerita tentang keturunan Raja Daud. Adik-adik ingat kan cerita Rasulullah 2 minggu lalu? Jadi 2 minggu lalu Rasulullah cerita kalau Daud diurapi menjadi raja adik-adik. Tapi setelah diurapi menjadi raja, Daud tidak langsung jadi raja adik-adik. Dia masih tetap jadi gembala, mengembalakan domba, mengembalakan kambing. Tetapi pada waktu itu Tuhan telah menyertai Daud. Jadi ketika dia melawan singa, ketika dia melawan serigala, nah Tuhan menyertai Daud adik-adik. Nah, setelah itu Daud juga melawan Goliat adik-adik. Ingat kan cerita Rasul Erwin minggu lalu? Minggu lalu Rasul Erwin cerita tentang Daud yang melawan Goliat. Kenapa Daud yang kecil itu bisa melawan Goliat adik-adik, bisa menang? Karena Tuhan menyertai Daud adik-adik. Kemudian Daud juga pada umur 30 tahun akhirnya diangkat menjadi raja adik-adik. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak peperangan yang Daud lalui. Dan setiap peperangan itu Daud menang karena Tuhan menyertai. Jadi adik-adik, Daud menang karena siapa? Ya, karena Tuhan Allah yang menyertai Daud. Berarti siapa yang kuat, siapa yang hebat, siapa yang paling besar? Tentu saja Tuhan Allah kita yang paling kuat, hebat, dan juga besar. Ayo kita mau sama-sama memuji Tuhan adik-adik. Kita mau angkat pujian kuat, hebat, besar. Ayo adik, kita kembali memuji Tuhan. Nyanyi dengan semangat ya. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah adik-adik, setelah Raja Daud melalui begitu banyak peperangan, akhirnya ada suatu waktu di mana Raja Daud tidak lagi berperang. Raja Daud tidak lagi berperang dan dia bersantai
santai di istananya, di kediamannya, di rumahnya yang besar adik-adik. Sewaktu Raja Daud sedang duduk termenung, Raja Daud tiba-tiba berpikir tentang Tuhan Allah adik-adik. Raja Daud berpikir, selama ini Tuhan Allah sudah memberikan banyak kemenangan. Tapi Tuhan Allah tidak punya rumah, tidak punya bait Allah kalau dulu sebutnya. Kalau sekarang kita sebutnya gereja adik-adik. Pada waktu itu belum ada yang namanya gereja, belum ada yang namanya bait Allah. Nah, mereka beribadah di mana adik-adik? Ya, mereka beribadah dalam tenda. Ada gambarnya adik-adik. Nah, tenda itu dinamakan kemah suci. Disitulah orang zaman dahulu beribadah kepada Tuhan Allah. Sewaktu Raja Daud berpikir tentang hal itu, Raja Daud termenung dan Raja Daud punya keinginan. Wah, aku ingin membangun sebuah rumah untuk Tuhan supaya tempat beribadahnya lebih bagus, bukan cuma di kemah. Nah, ketika Raja Daud sedang berpikir tentang hal itu berhari-hari, tiba-tiba datanglah Nabi Nathan. Nabi Nathan datang menemui Raja Daud dan menyampaikan pesan dari Tuhan adik-adik. Ada yang tahu kira-kira apa pesannya adik-adik? Nah, Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud bahwa Tuhan berpesan belum waktunya untuk mendirikan bait Allah. Belum waktunya untuk mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan Allah. Kemah suci masih cukup. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Allah belum mengizinkan, belum memberi izin kepada Raja Daud membangun sebuah bait Allah. Tapi Tuhan Allah berjanji kepada Raja Daud kalau yang akan membangun bait Allah nantinya adalah keturunan Raja Daud adik-adik. Nah, adik-adik tahu siapa yang nantinya membangun bait Allah? Ada yang tahu adik-adik? Nah, adik-adik, yang nantinya membangun bait Allah adalah Raja Salomo, yang adalah anaknya Raja Daud. Nah, Tuhan menepati janjinya adik-adik. Pada waktu itu Tuhan juga berjanji kepada Raja Daud bahwa keturunan Raja Daud akan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan keturunan Raja Daud yang akan memerintah, yang punya kerajaan yang lebih besar dan akan bertahan selama-lamanya. Ada yang tahu siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Tuhan Yesus lahir dari keturunan Raja Daud adik-adik. Tuhan menepati janjinya. Tuhan katakan kalau seorang juru selamat akan lahir dari keturunan Raja Daud adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan menepati janjinya loh. Tuhan berkata keturunan Raja Daud akan ada seterusnya. Tuhan menepati janjinya juga kalau melalui keturunan Raja Daud, juru selamat akan lahir. Nah, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintah kerajaan surga, kerajaan yang kekal yang tidak akan pernah berakhir. Ingat ya adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 22a. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Pendek adik-adik, gampang ya hafalnya. Ayo kita coba ulangi ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 22a. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allahku. Adik-adik, sekali lagi ya kita hafal sama-sama. 2 Samuel pasal 7 ayat
22a. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allahku. Bagus adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Lalu kita angkat satu pujian untuk menutup ibadah kita. Ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi Tuhan, menjadi Allah yang selalu menepati janji dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu, setiap berkat-Mu, setiap hari dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia, belajar firman-Mu, dan juga terlebih lagi selalu mengingat dalam hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami mau menyerahkan sisa hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap janji Tuhan yang digenapi dan terpenuhi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Engkau adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Aktivitas hari ini namanya origami bergandengan. Bentuknya seperti ini adik-adik kalau sudah jadi. Nah, pasti ada yang pernah membuatnya kan? Nah, setelah ini akan ada video cara membuat origami bergandengan seperti ini. Kenapa origami bergandengan? Supaya mengingatkan kita seperti keluarga yang selalu bersama. Nah, adik-adik, kalian bisa buat satu saja seperti ini, atau kalau mau buat dua seperti video yang Lose tampilkan nanti juga boleh. Jadi boleh buat satu seperti ini, atau buat lagi satu temannya yang seperti ini. Nah, jadi ada dua macam adik-adik. Apa yang perlu kalian persiapkan untuk membuat aktivitas ini? Yang pertama, kertas. Kemudian jangan lupa spidol. Dan juga satu lagi yang paling penting, gunting adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak kalian membantu menggambar orangnya. Ya adik-adik, nanti adik-adik bisa menggunting. Nah, setelah origami ini selesai, adik-adik juga bisa mewarnainya supaya tampak lebih bagus. Atau bisa juga tuliskan nama adik-adik di sini. Nah, jangan lupa dibuat adik-adik, kemudian difoto dan kirim ke Lause ya. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 41 ayat 10b. Sebab aku
Kalamu aku meneguhkan bahkan akan akan menolak